Dan untuk review kali ini mungkin sedikit beda daripada review-review sebelumnya. Swing arm one pieces ini ya bosku ya, harganya itu murah lah ya bosku ya. Total keseluruhan biaya modif. Halo bosku, selamat datang kembali di channel kesayangan saya ya. Semoga jadi kesayangan kalian juga ini channel ya bosku ya. Dimana lagi kalau bukan di Tip Top Pro Shop Top ya bosku ya. Seen a lot of shit I shouldn't have, but never forgot it though. Brothers on the corner selling crack like it was not a though. Walking. Nah, kali ini ya bosku ya, kalau udah ada kayak set kayak gini nih, artinya seperti biasa bosku, sudah ada motor yang selesai proyekan dan siap kita review bosku. Dan untuk review kali ini mungkin sedikit beda daripada review-review sebelumnya. Kalau sebelumnya kita kan hanya nge-review part apa aja yang terpasang, tapi kali ini kita bakalan tuntasin sedetail mungkin ya bosku, sampai harga-harganya ya bosku ya. Harga yang dari part terkecil udah kita bakalan sebutin satu-satu bosku. Oke, langsung aja kita review nih motor bosku. Let's go. Watch me win, then watch me do it again. Tell 'em I can't take no loss. My team hold no L's, no. Aiming for the top, can't make it by myself. I ain't taking no loss. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I ain't taking no loss. Look, I'ma always win. I'm winning again and again and again, and it's all on repeat. I'ma just sit at the top 'cause I'm running it, dog. On me, I don't know defeat. Had to get back on the phone. I told them don't play with my name 'cause I know that it rings. They want my spot at the top with the crown and they ask who's a rocket. I tell them it's me. Oke bosku, langsung aja kita review dari yang pertama nih bosku. Yang pertama itu udah pasti bagian depan ya bosku ya. Kalau kita ngomong bagian depan, udah pasti ya suspensi, pengereman, velg, dan lain-lain ya bosku ya. Dan langsung aja, seperti yang kalian lihat, suspensi dari motor ini itu udah mengalami pengupgradean ya bosku ya. Ya meskipun sebenarnya untuk suspensi si Road Glide CVO ST itu sudah upside down ya bosku ya. Cuma yang namanya jiwa modif tuh pasti ada aja keinginan mau upgrade ke yang lebih levelnya lebih tinggi bosku. Nah ini kebetulan beliau upgrade suspensinya menggunakan Ohlin Screaming Eagle warna gold ya bosku ya. Tuh seperti itu bosku. Dan untuk harganya sendiri tuh ya segini nih bosku. Nanti kalian hitung sendiri ya. Oke lanjut. Setelah suspensi upgrade, pastinya bagian sektor pengiriman jadi poin penting ya bosku ya. Karena emang nyawanya kita itu tergantung di pengereman yang kita punya ya bosku ya. Nggak mungkin dong pakai yang abal-abal ya kan. Nah untuk sektor pengereman, motor ini menggunakan kaliper dari Rebu Vini ya bosku ya. Ini menggunakan Rebu Vini, untuk pitchnya dia pitch 100 karena suspensinya dia pitchnya 100 ya bosku ya. Jadi ini kaliper Rebu Vini pitch 100 warna merah bosku. Tuh seperti yang terlihat ya bosku ya. Dan untuk harga kalipernya aja ya bosku ya, itu segini nih bosku. Nah segini. Jadi kalian hitung lah ya itu ya. Karena kalipernya udah upgrade ya bosku ya. Untuk bagian brake line-nya atau selang remnya itu wajib banget lah ya bosku ya, ikut upgrade juga. Masa sih kaliper udah upgrade tapi brake line-nya masih yang bawaan motor bosku. Biar naik satu level ya bosku ya, atau biar naik levelnya ke yang lebih tinggi, pakailah brake line yang bagus bosku. Dan kebetulan di motor ini brake line-nya menggunakan dari Hell Performance ya bosku ya. Warna kita kasih warna sama ya bosku ya, warna merah nih sama seperti motor. Dan untuk harga brake line-nya sendiri tuh kisaran segini nih bosku. Nah, segini. Editor kamu. Ya kurang lebih segitulah ya bosku ya untuk harga brake line-nya. Dan yang terakhir nih bosku, dari sektor bagian depan, yaitu velg ya bosku ya. Seperti yang bos-bosku lihat, itu terlihat jelas banget karena velgnya udah diganti ya bosku ya. Ini menggunakan velg dari brandnya itu Black Tree namanya ya bosku ya. Dan untuk warnanya kebetulan warnanya silver ya bosku ya, atau warna raw.
Tuh, seperti yang terlihat bosku. Dan keunggulan velg ini ya bosku ya, daripada velg bawaan motor, velg ini sudah berbahan billet alloy dengan processing CNC ya bosku ya. Sehingga menghasilkan bentuk yang ciamik lah ya bosku ya kalau kita lihat. Sedangkan untuk kekokohannya, untuk kekokohannya ya bos ya, udah gak usah diraguin lagi ya bos ya. Sudah namanya juga billet alloy ya bos ya. Jadi dia itu full aluminium kotak gitu ya bos ya. Terus tuh di machining CNC gitu bos ya. Machining CNC gitu lah ya bosku ya. Ya seperti itulah prosesnya bosku. Tuh jadinya cakep dan kuat bosku. Sedangkan untuk harga velgnya sendiri itu sekitaran segini nih bosku. Sering. Kurang lebih segitu ya bosku ya. Lanjut depan bawah udah selesai, balik ke bagian depan bagian atas nih bosku. Untuk bagian atasnya sendiri kapal. Dan untuk bagian depan bagian atas ya bosku ya, ini juga sudah mengalami beberapa upgrade ya bosku ya. Seperti riser udah ganti, handlebar juga udah ganti, hand grip ganti. Bahkan hal detail bahkan hal detail seperti mirror atau spion juga udah ganti bosku. Oke, langsung aja ya bosku, dibahas. Untuk racernya sendiri, karena ini orangnya itu punya postur tinggi badan yang lumayan tinggi ya bosku ya. Jadi beliau mempercayakan racer menggunakan kraus ya bosku ya. Sedangkan untuk tinggi racernya sendiri itu udah 12 inch ya bosku ya. Ini racernya aja 12 inch. Ketambahan handlebar dari kraus juga low bar kraus ya bosku ya. Berbahan stainless dan warnanya juga stainless ya bosku ya. Itu tingginya 2 inch. Jadi total antara racer dan juga handlebar totalnya itu 14 inch ya bosku ya. Tuh, jadi tingginya kayak gitu bosku. Sedangkan untuk hand gripnya itu menggunakan ODI ya bosku yang hard lock. Terus kemudian untuk mirror atau spionnya bosku ya, dia menggunakan spion dari Rebufini bosku. Ini produk terbaru kita bosku. Cakep ya bosku ya. Sedangkan untuk harga persatuannya tuh seperti ini bosku. Racer segini, ya kan? Handlebar segini, ODI-nya segini, dan spionnya nih bosku ya. Mirrornya nih bosku ya. Harganya kurang ajar bosku. Nih segini. Gila kan? Gila, ini cuma bagian depan ya bosku ya. Bagian depan, bawah, dan atas udah segitu ya bosku ya. Masih mau lanjut? Ya lanjut bosku, namanya juga review. Kita review, kita kulitin satu-satu nih motor bosku. Oke, lanjut ke bagian tengah. Bagian tengah itu partnya ini ya bosku ya. Part dari tangki sampai bawah mesin ya bosku ya. Apa aja yang bakal diganti itu banyak banget sebenarnya ya bosku ya. Kabel busi udah mengalami pengupgradean atau udah diganti ya bosku ya, menggunakan kabel busi dari Screaming Eagle. Harganya kurang lebih ya 2 jutaan lah ya bosku. Nih seperti ini. Terus ini nih bosku yang spesial, bagian foot control. Foot control itu apa aja sih mas? Foot control itu meliputi dari brake ya bosku ya, brake lever, shift lever, inner shift ya bosku ya. Itu udah bagian dari foot control bosku, menggunakan dari kraus ya bosku ya. Floorboard juga pakai kraus dan footpack juga pakai kraus ya bosku. Sedangkan untuk harga full set foot control dari kraus ini, mulai dari floorboard ya kan, brake pedal, shift lever dan lain-lainnya, itu di kisaran segini nih bosku. Edon banget ya kan? Iyalah pasti edon banget ya bosku. Oke bosku, lanjut. Seperti yang terlihat sudah terpasang juga cover primary. Wih, so Inggris. Cover primary ya bosku ya, nih. Ini dari Black Tree ya bosku ya. Untuk bahannya sendiri dia sudah berbahan billet alloy atau aluminium billet ya bosku ya, yang diproses secara CNC yoi. Nih bosku seperti ini. Untuk warnanya ini kebetulan warna raw karena memang konsepnya itu raw gini ya bosku ya. Tuh. Ini cover primary dari Black Tree. Untuk harganya sendiri ya bosku ya, segini bos. Gokil ya, gokil dong.
Apa sih kelebihannya? Yang pasti dia kuat karena bahan sudah dari aluminium billet. Yang kedua, dia punya lubang hawa panas ya bosku ya, yang bisa mengeluarkan hawa panas dari dalam nih primernya ya bosku ya. Jadi bisa kebuang keluar bosku. Oh, seperti itu. Terus yang terakhir nih di bagian tengah ada penambahan 2 part karbon ya bosku ya. Yang pertama itu deflektor atau penahan panas yang ada di sini menggunakan bahan dry carbon forjet ya bosku, karena bawaan motor ST itu fendernya forjet, jadi kita kasihin forjet biar matching. Terus ada juga belly pan ya bosku ya, ini bahannya sama dry carbon. Ini tuh untuk melindungi bagian bawah dan juga bagian radiator motor. Nih ya bosku ya, nih seperti ini bosku. Ini dari depan sini terus ke belakang sini nih bosku. Ini belum selesai, nanti ini pasti dikasih stiker-stiker nih bosku, tulisan-tulisan gitu. Nah, sini. Biasanya sini ada tulisan nih, Papa jarang pulang. Itu bosku. Mau dilanjutin kok bahaya ya. Seperti yang tadi Mimin bilang, nih bagian footpack juga sudah pakai kraus ya bosku ya. Ini satu set ya bosku ya, sama bagian depan. Nah, seperti itu bosku. Lanjut ke bagian terakhir atau bagian yang belakang nih bosku. Kita ganti posisi nih bosku. Bener gak mas? Oke. Mau? Oke. Lanjut ke bagian belakang nih bosku. Bagian belakang itu sama, juga ada 2 segmen. Ada bagian atas dan juga bagian bawah bosku. Untuk bagian atasnya, suspensi menggunakan suspensi Öhlins Screaming Eagle ya bosku ya, yang terbaru dengan selang pendek bosku. Warna gold biar sama seperti suspensi depan. Sedangkan untuk harganya kisaran segini nih bosku. Nah, segitu. Kurang lebih segitu bosku. Dan yang spesial bosku ya, nih bagian bawah nih bosku. Di motor udah ganti swing arm atau swing armnya udah di-upgrade bosku, menggunakan swing arm dari Black Tree berbahan aluminium billet one piece ya bosku ya. Ini udah bukan lagi sambung-sambung pakai baut, enggak ya bosku ya. Ini jadi satu aluminium billet diprocessing CNC dijadiin sebuah swing arm. Ini bisa dibilang lebih kuat, jauh lebih kuat daripada swing arm bawaan motor ya bosku ya. Dari bahan dia udah dari aluminium billet, udah CNC juga, udah dijamin jauh lebih kuat daripada swing arm bawaan motor. Dan untuk looks-nya sendiri, kalau bos-bosku mungkin ngikutin ya, atau mungkin bos-bosku tahu RG CVO RR yang harganya hampir segini itu ya kan. Dia menggunakan swing arm dengan bentukan yang sama dan model yang sama ya bosku ya. Maksudnya dari bentukannya itu dia juga sama swing arm one piece dari aluminium billet dan looks-nya mirip-mirip lah ya bosku ya. Dan spesialnya lagi yang bikin motor ini jadi beggars banget ya bosku, beltnya udah diganti bosku, menggunakan truss push drive ya bosku, menggunakan gear dari si truss ya bosku ya. Jadi udah gak ada belt, dia udah ganti gear sama rantai bosku. Efeknya apa ketika kalian pakai gear atau belt diganti gear? Yang pasti respon jadi lebih cakep bosku, jadi lebih kenceng itu motor, responsif, dan looks-nya ya bisa bosku lihat sendiri lah. Dan untuk harga swing arm one pieces ini ya bosku ya, harganya itu murah lah ya bosku ya, kurang lebih segini lah ya, susu murah lah ya, segini doang murah lah bosku. Sedangkan untuk paketan ini ya bosku ya, penggantian belt ini untuk gear dan rantainya itu kurang lebih segini nih bosku. Nah, kurang lebih begitu ya bosku. Sama satu part lagi nih bosku, mungkin jarang dibahas ya bosku ya, saddlebag guard. Karena bagian saddlebag guard ini sebenarnya itu jarang banget aku bahas, karena memang ya sepele lah ya sebenarnya. Cuma untuk bawaan motor itu belum dapat
saddlebag guard seperti ini ya bosku ya. Saddlebag guardnya menggunakan modelan Santoro ya bosku ya. Seperti ini bosku. Oh iya kelupaan bosku, tadi kan udah bagian tengah bawah ya bosku ya. Ini bagian tengah sebelah kanan bosku. Air filter juga udah mengalami pengupgradean ya bosku. Padahal sebenarnya untuk air filter Road Glide CVO ST itu udah open filter bosku. Tapi si user memilih mengganti menggunakan Kens Factory warna black red seperti ini nih bosku. Nah seperti itu. Sedangkan untuk exhaustnya dipercayakan menggunakan dari Bassani berwarna stainless seperti ini nih bosku. Dan untuk harga Kens Factory-nya kurang lebih segini ya bosku. Untuk knalpotnya sendiri segini nih. Nah, seperti itu bosku. Mungkin untuk review si motor ini, si Harley Davidson Road Glide CVO ST mungkin udah kelar ya bosku ya. Tapi kemungkinan motor ini bakalan masuk lagi. Tapi kita masih belum tahu ya bosku ya, kapan bakalan ditambah lagi. Karena yang namanya upgrade motor atau ngemodif itu nggak ada habisnya bosku. Masih ada jenjangnya. Mesin aja belum ganti 131 ya bosku. 131. Mesin masih belum ganti 135 ya bosku ya. Masih bisa dimodif lah bosku. Total keseluruhan biaya modif itu kurang lebih gini bosku. Ya ini estimasi lah ya bosku ya. Jangan lama-lama. Kurang lebih segitulah bosku. Nah, jadi gimana bosku? Untuk harga segitu ya, dengan modifan seperti ini, menurut bosku kayak gimana bosku? Mungkin bisa jadi bahan diskusi kita di kolom komentar ya bosku ya. Oke bosku, segini aja dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat bosku semua yang udah sempetin waktunya buat ngedengerin saya ya bosku ya, promosiin barang-barang jualan saya ini ya bosku ya. So buat bosku yang mungkin pengen juga ngemodif motor Harley-nya ya bosku, kalian bisa DM atau tanyain ke admin. So buat kalian bisa langsung cek Instagram kita ya bosku ya. Nih Instagramnya nih, nah nih dua ini ya bosku ya. Yang satu buat kalian cek part aksesoris, yang satu buat kalian cek part untuk aparel ya bosku ya. Kalian bisa DM atau carilah admin WhatsApp yang ada di kedua IG tersebut bosku. Dan lokasi tempat kita ini ya bosku ya. Nah, itu ya bosku ya. Mekaniknya udah kasih tahu ya. Artinya apa kalau udah mekanik kasih tahu? Dia menyuruh Anda bawa motor Anda ke tempat kita ya bosku ya. Jangan lupa itu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Saya Gareng dari Tifto mengabarkan. Tutup bosku. My peak, if they ain't hate, then you ain't great. Shit, you know how that go, but I've been